Anggota DPRD Manado, Moni Klur menggelar reses kedua di lingkungan 2 Kelurahan Tumumpa Kota Manado, Selasa 11 Agustus 2020. Salah satu aspirasi dari masyarakat disampaikan oleh tokoh agama Pendeta Yote Manitik, menyuarakan terhadap pemerintah Kelurahan Tumumpa 2 kiranya lebih transparansi berkaitan dengan administrasi yang ada. Begitu juga dengan Dinas PUPR Manado, terkait pembangunan dan infrastruktur jalan, agar supaya lebih diteliti untuk pembangunan jangka panjang. Menjawab aspirasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama, terkait kantor kelurahan dan Dinas PUPR berikut cuplikannya. Dilaksanakan dan tidak, semisal mungkin dari kelurahan ini contoh, orang di yang paling banyak diusulkan masyarakat setempat. Contoh, mungkin di tempat ini masyarakat DP keluhan atau DP kendala air bersih, maka air bersih itu yang harus cepat-cepat dilaksanakan. Tidak serta-merta ada 2 orang, 3 orang, 4 orang yang kasih masuk usulan, semua itu mau diakomodir, semua itu kemudian mungkin ada kata yang cuma meminta satu mata lampu, mana yang lebih penting, satu mata lampu atau pengadaan air bersih untuk lebih banyak masyarakat yang menerima. Tentu ada hal-hal prioritas yang harus kita laksanakan melalui penganggaran. Kemudian pengadaan kantor lurah Tumumpa 2, anggaran besar tapi tidak ditunjang dengan kinerja dan tidak ditunjang dengan ya mungkin Bapak Pendeta masuk, mungkin pendataan di kantor lurah seperti apa, kemudian administrasi di kantor lurah seperti apa, pelayanan fisik seperti apa, pelayanan non fisik seperti apa. Mungkin itu yang menjadi permasalahan ketika masyarakat ingin mengurus KTP, akte lahir, akte nikah dan lain sebagainya. Ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa kantor lurah yang sekarang masih belum bisa memaksimalkan pelayanan publik yang ada, dan ini akan kami segera follow up agar supaya benar-benar kinerjanya ini diperhatikan, karena kantor lurah yang ada sekarang sudah sedemikian bagusnya di tempat ini, fasilitas sudah bagus, sudah sangat-sangat mendukung, dan ketika ada suara tiap dari masyarakat, ini menandakan bahwa harus ada pembenahan di dalam kantor lurah tersebut. Dan ini masukan yang sangat baik, masukan yang sangat positif kepada kami, agar supaya akan kami lanjutkan usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian. Memang begitu banyak proyek-proyek pembangunan yang bermasalah sampai dengan saat ini. Semisal sudah jauh-jauh kita mau bilang di tempat lain, di lingkungan tempat tinggal kita sendiri pun seperti itu, di Sumompo pun seperti itu. Dulu orang sebelum ada pembangunan drainase, ketika hujan nyandak terlalu cepat itu air naik, nyandak terlalu cepat banjir. Beberapa waktu yang lalu ketika drainase ini sudah diperbaiki, ujang sadiki nih air cepat sekali naik, karena memang kan tuh di lapangan ada beberapa proyek yang tidak selesai pengerjaan, ada beberapa proyek yang pekerjaannya dibiarkan seperti itu. Ketika sudah selesai ini pembangunan drainase, DP sisa material orangnya kasih bersih, malah orang tampung ulang di drainase yang baru. Itu hal-hal yang memicu sebenarnya pekerjaan dari dinas-dinas ini tidak selesai, dan impact-nya itu tidak kelihatan di masyarakat. Oleh dan sebab itu kenapa saya selalu menghimbau kepada masyarakat ketika ada program-program pembangunan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, tolong sama-sama cross check, tolong sama-sama mengawasi apakah proyek ini ada papan
papan pembangunannya atau tidak, ada informasinya atau tidak. Contoh, proyek pembangunan drainase, anggaran sekian, panjang berapa, lebar berapa, itu masyarakat yang harus kritisi. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kemudian tidak ada info yang detail seperti itu, masyarakat harus lapor kepada pemerintah setempat, karena seringkali memang terjadi miskomunikasi. Ketika program pembangunan ini jalan, pemerintah setempat tidak diberikan surat atau tidak diberikan informasi. Makanya seringkali terjadi miss antara dinas dan pemerintah setempat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Dan mungkin orang tidak usah terlalu lama. Pada hari ini saya sudah selesai melaksanakan reses 2 dan lokasinya di Tujuh 2 lingkungan 1. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya begitu banyak masyarakat yang memiliki antusiasme yang tinggi untuk bisa sama-sama di dalam acara reses pada siang hari ini, tapi kendalanya begitu banyak usulan yang berkenaan dengan dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, yang mungkin menurut saya pribadi saya belum bisa menjawab secara detail, secara rinci apa-apa yang sudah ditanyakan oleh masyarakat berkenaan dengan infrastruktur yang ada di tempat ini, kemudian penanganan COVID seperti apa sampai dengan pada saat ini, rumah singgah dan lain sebagainya. Kemudian begitu banyak juga masyarakat yang memberikan tanggapan, memberikan pendapat terkait dengan bantuan-bantuan dari Dinas Kesehatan yang mungkin masih ada sedikit permasalahan yang ada. Dan harapan saya sebenarnya dalam rangkaian reses di hari ini saya bisa sama-sama berdampingan dengan dinas-dinas yang sudah diundang. Walaupun pada kenyataannya memang saya sendiri melaksanakan reses, tapi sebenarnya tidak mengurangi semangat untuk bisa reses ini terselenggara dengan baik, dan harapannya tentunya reses yang diadakan di Tumumpa 2 dalam kesempatan kali ini ada beberapa masukan, saran dan pendapat, aspirasi yang bisa direalisasikan untuk tahun yang akan datang. Tindak lanjut di dinas-dinas yang tidak hadir seperti apa dari ketua sendiri? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sangat-sangat disesalkan sekali karena sifatnya kami sudah mengundang secara baik-baik, sudah mengundang resmi dengan surat kepada dinas, walaupun memang sama sekali juga saya tidak mendapatkan pemberitaan kenapa mereka tidak hadir dan lain sebagainya. Tapi ini saya ingin sampaikan, reses ini bukan hanya tanggung jawab kami anggota DPRD, tapi reses ini tanggung jawab juga pemerintah kota yang ada agar supaya komunikasi dua arah ini benar-benar bisa terlaksana dan fungsi check and balances untuk pemerintah dan masyarakat ini harus bisa dilaksanakan. Menjawab dari masyarakat sendiri, dinas-dinas apa yang tidak hadir gitu? Jadi yang saya undang karena saya tahu masyarakat akan bertanya tentang penanganan COVID, saya mengundang Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, dan untuk infrastruktur sendiri Dinas PUPR dan PNK. Dari kelurahan dan kecamatan? Dari kelurahan juga tidak ada, kepala lingkungan tidak ada, camat juga tidak ada, semuanya tidak ada, hanya tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Sefanya Rantung Chandra Matos, ZNewsTV.com melaporkan dari Kota Manado.